Indonesia punya proyek UAV cemerlang dalam diri elang hitam. UAV elang hitam Indonesia bisa dibilang mengejutkan kawasan Asia Tenggara. Boleh dibilang di Asia Tenggara cuma Indonesia yang mempunyai proyek UAV jelas yakni elang hitam. Elang hitam dibuat untuk keperluan militer Indonesia. Ada 3 fungsi dasar elang hitam, yakni surveillance, mapping and defense. Bisa dijabarkan secara sederhana bila elang hitam mempunyai fungsi intelijen atau pengamatan. Kemudian pemetaan dari udara dan terakhir pertahanan yang berarti bisa melakukan search and destroy kepada musuh. Tak berlebihan bila dibilang elang hitam bisa jadi tonggak pengembangan UAV atau UCAV Indonesia nantinya. Lahirnya elang hitam tak lepas dari kerjasama saling menguntungkan Indonesia dengan Turki. Turki punya teknologi rancang bangun UAV namun tak memiliki terowongan angin. Sedangkan Indonesia punya terowongan angin namun minim kemampuan membuat UAV. Akhirnya kedua negara sepakat menjalin kerjasama pembuatan UAV, Indonesia iuran terowongan angin, Turki teknologinya. Dikutip dari bppt.go.id, kerjasama Indonesia dan Turki dalam pembuatan drone dimulai sejak tahun 2008 silam. Indonesia diwakili oleh BBTA-3, Balai Besar Teknologi Aerodinamika, Aeroelastika dan Aeroakustika, BPPT. Sedangkan Turki diwakili oleh Turkish Aerospace. Kedua negara sepakat mengembangkan UAV berspesifikasi MEL, Medium Altitude Long Endurance. Kerjasama antara BBTA-3, Balai Besar Teknologi Aerodinamika, Aeroelastika dan Aeroakustika, BPPT dan Turkish Aerospace telah dimulai sejak 2008 ketika kampanye pertama pengujian terowongan angin dilakukan di ILST Indonesian Low Speed Tunnel untuk Angka, sebuah pesawat udara nirawak kelas MEL Medium Altitude Long Endurance milik Turkish Aerospace, jelas BPPT pada tanggal 19 Oktober tahun 2018. Turki membawa UAV model Angka yang merupakan drone pertama negeri itu. Kampanye pengujian terowongan angin pertama dilakukan terhadap model Angka dengan konfigurasi penuh, full configuration, dan model sayap 2D. Kampanye pengujian ini diarahkan untuk memperoleh karakteristik aerodinamik dari varian pertama, ungkapnya. Indonesia melalui pengujian Angka di ILST mendapatkan data sangat banyak mengenai seluk-beluk UAV. Data ini amat penting bagi pengembangan elang hitam nantinya, landasan bagi Indonesia untuk membuat UAV maupun UCAV. Kemudian pada April-Mei tahun 2015 Angka diuji lagi di ILST. Kali ini sistem elektronik dan tekanan angin saat terbang yang mengenai sayap diamati. Kampanye pengujian kedua dilakukan di ILST pada April-Mei tahun 2015 untuk varian lain Angka termasuk varian SATCOM. Pengujian terhadap model terskala pada kampanye ini dilakukan untuk memperoleh efek-efek deformasi sayap, instalasi alat komunikasi seperti radomes SAR dan SATCOM, kamera EOIR, winglets dan air inlets terhadap karakteristik aerodinamika Angka. Kampanye pengujian terowongan angin ketiga di ILST dilakukan terhadap sayap Angka NG, Next Generation, dalam skala penuh pada Juni tahun 2015. Data hingga momen aerodinamik untuk sayap 2D diperoleh untuk berbagai defleksi trailing edge. Data ini sangat penting dalam pengembangan ditching system atau ansipasi kontaminasi pada permukaan sayap selama siklus operasi. Kampanye pengujian terowongan angin keempat dilakukan untuk NG di ILST BBTA-3 dalam model terskala. Pada pengujian ini efek geometri sayap baru terhadap gaya dan momen aerodinamika dikaji sebanyak 60 polar data valid,
papar bppt.go.id. Hingga akhirnya pada tanggal 27 Februari tahun 2020 UAV angka Turki yang pembuatannya melibatkan Indonesia diikutsertakan dalam operasi tempur di Suriah. Angka bersama Bayraktar TB2 melakukan misi pengintaian sekaligus pemboman kepada pasukan Bashar al-Assad. Vice Presiden Turkish Aerospace untuk Corporate Marketing and Communication, Tamer Osman, begitu. Berterima kasih atas peran Indonesia membantu melahirkan angka. Keempat, kampanye pengujian terowongan angin angka di ILST telah memberikan kontribusi yang besar dalam pengembangan angka UAV sistem dengan performa terbang yang superior dan peningkatan fitur-fitur keselamatan, ungkap Tamer Osman. Jika Turki angka maka Indonesia kebagian elang hitam asli buatan dalam negeri. Elang hitam bakal memenuhi kebutuhan militer Indonesia akan UAV. Kepala BPPT Hamam Riza mengatakan BPPT melakukan perekayasaan PUNA jenis taktikal yakni elang hitam guna memenuhi kebutuhan nasional khususnya untuk di lingkungan TNI. Jangkauan terbang elang hitam cukup jauh mencapai 23.000 km. Ia juga mampu terbang selama 30 jam non-stop untuk MEN. Drone MEL ini akan memiliki jangkauan jelajah operasi 23.000 km non-stop dengan ketahanan terbang tinggi selama 30 jam, siang dan malam. Dengan kemampuan tersebut, drone MEL akan digunakan untuk membantu Kementerian Pertahanan dalam menjaga pertahanan dan keamanan negara, beber Riza dikutip dari Antara pada 2021 lalu. Riza mengungkapkan jika elang hitam dirancang untuk kebutuhan militer, terutama untuk patroli di perbatasan dan kemungkinan akan dipersenjatai. Bersama dengan konsorsium PUNA MEL Elang Hitam, BPPT akan melanjutkan pengembangan ketingkatan kombatan sesuai dengan arahan Presiden RI dalam menjaga teritori Indonesia di area perbatasan. Elang hitam dirancang untuk keperluan militer. Setelah dipersenjatai, pada tahapan selanjutnya akan diurus sertifikat tipe supaya bisa masuk ke tahapan produksi massal. Jika semua lancar, drone elang hitam bisa diproduksi massal tahun depan, jelasnya. Berhasilnya Indonesia membuat elang hitam nyatanya bikin iri Malaysia. Media Malaysia Defense Security Asia sampai menuding elang hitam cuma hasil menjiplak CH-4 Rainbow buatan China. Spesifikasi drone elang hitam disebut-sebut mirip dengan CH-4 buatan China, namun Indonesia mengakuinya sebagai buatan lokal, papar Defense Security Asia pada tanggal 8 Juni tahun 2022. Heran? Padahal elang hitam jelas-jelas hasil kerjasama dengan Turki bukan China. Kemudian Indonesia juga dituding mencomot 90% teknologi CH-4 Rainbow China, sebuah tuduhan terasa iri dengkinya. Indonesia juga menjadi incaran perusahaan China yang menawarkan transfer of technology TOT, yang menarik sehingga kedua negara mampu memproduksi drone mereka sendiri. 90% adalah tiruan dari drone asli China, tudingnya. Tapi di lain sisi Malaysia memang patut iri dengan keberhasilan Indonesia membuat elang hitam. Rupanya elang hitam ada hasil Indonesia mencuri start di saat Malaysia lelet menanggapi ajakan kerjasama pembuatan UAV oleh Turki. Hal itu diungkapkan sendiri oleh pengamat pertahanan asal Malaysia, Muhammad Fuad Madnur. Fuad membeberkan jika Malaysia sebetulnya sudah diajak Turki mengembangkan UAV. Kami memiliki program untuk mengembangkan kendaraan udara tak berawak UAV pada waktu yang hampir bersamaan dengan pengembangan UAV Turki, kata Fuad dikutip dari Malaysia Now. Turki menawari pengembangan UAV namun tak bisa jadi dalam waktu cepat lantaran perlu proses yang relatif lama. Malaysia ogah mendengar UAV yang ditawarkan Turki jadinya lama. Akhirnya Malaysia membatalkan program pembuatan UAV bersama Turki dan pilih membeli jadi saja dari negara lain. Sebuah langkah yang salah dari Malaysia di mana peluang tersebut langsung diserobot Indonesia. Pengembangan itu, tentu saja, membutuhkan waktu lama untuk membuahkan hasil, tetapi pengguna akhir jelas menginginkan peralatan yang lebih canggih. Pada akhirnya, kami membatalkan program dan membeli yang lain. Sementara Turki terus mengembangkan program UAV-nya dan sekarang, UAV Turki menjadi yang terlaris di pasaran, sesal Fuad. Fuad jelas melihat pengembangan UAV angka dan elang hitam Indonesia yang berpotensi laku keras bila dijual.
Maka ia mengkritik pemerintahannya sendiri yang kurang gercep namun pandai omong doang. Kami pandai dalam urusan dokumen dan membentuk komite. Tetapi kami kurang tekad dan akuntabilitas, tegas Fuad. Sebuah langkah tepat Indonesia membuat UAV dengan Turki namun baru-baru ini ada kabar kurang sedap di mana konsorsium pesawat udara nirawak PUNA, Medium Altitude Long Endurance, MEL, yang membawahi pembuatan elang hitam diberitakan bubar.